Kaisar Bela Diri, Bab 101, Ji Ningsuang. Mendengar nama ini, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kemunculan kembali tubuh roh misterius di Dacu sudah mengejutkannya, dan bahkan lebih tak terduga muncul di Zeng Yangzong, tetapi tubuh roh misterius ini adalah mantan kekasihnya, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia ternyata adalah tubuh dari roh misterius. Bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi Ye Chen terus berubah, dan sorot matanya juga tidak pasti. Apakah kamu baru saja bangun? Mengapa kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Tidak heran kultivasinya meningkat begitu cepat. Petik 2. Jika kamu berbicara tentang Ji Ningsuang itu benar-benar menakutkan. Ye Chen bergumam dalam bahasanya, hati. Di sisi lain, Xie Yun terus menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Saya mendengar bahwa kompetisi besar sekte luar Zeng Yangzong, dia memasuki sekte dalam dengan paksa, dan di sekte dalam, dia bahkan mengalahkan 9 Grandmaster Zeng Yangzong dengan satu telapak tangan. Murid dari biografi sejati memuntahkan darah, kekuatan ini tidak terbatas. Ye Chen terdiam, mantan kekasihnya memiliki darah dalam legenda, yang membuatnya sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Tubuh roh misterius, lihat postur ini, Zeng Yangzong akan mengalahkan Heng Yue dan Qing Yunzong lagi dalam 3 kompetisi besar dalam 1 bulan. Xie Yun menggosok alisnya tanpa sadar, sejauh yang saya tahu, saya adalah murid sejati dari Heng Yue Inner Sect, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menandinginya. Petik 2. Kami benar-benar tidak sama. Mendengarkan kisah Xie Yun tentang perbuatan mulia Ji Ningsuang, Ye Chen yang pendiam, sudut mulutnya tapi di sana adalah kilasan sarkasme. Dia yakin bahkan jika dantiannya tidak rusak hari itu, tidak akan ada hasil antara dia dan Ji Ningsuang. Tubuh roh misterius, betapa mulianya garis keturunan, dan betapa mulianya Ji Ningsuang, karena dia tahu bahwa dia adalah tubuh roh misterius. Dengan kesombongannya, apakah dia akan bersamanya sendirian di Yuanjing? Tentu saja tidak. Jawaban Ye Chen adalah tidak. Ini adalah dunia para biksu, meski mewah, tapi juga kejam, meski saling mencintai. Mereka tetap mengejar keluarga yang sama. Pada saat ini, malam telah benar-benar turun. Dengan Xiao Jing, murid kepala aula penegakan hukum, merobohkan seorang murid dari puncak Tianyang dengan serangkaian segel gosip, putaran ketiga dari kompetisi besar sekte luar sekte Heng Yue benar-benar berakhir. Saat ini, banyak murid sudah duduk tegak, mereka semua adalah murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi kebangkitan. Apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekte dalam tergantung pada kompetisi kebangkitan berikutnya. Di atas awan, Master Daoxuan telah mengarahkan seberkas cahaya spiritual ke kompas besar, dan kemudian terdengar suara halus turun. Pertandingan kebangkitan kompetisi sekte luar dimulai sekarang. Bas, dengan dengungan di udara, kompas besar itu mulai berputar perlahan. Kemudian, 2 garis cahaya spiritual jatuh tanpa urutan tertentu. Jatuh ke arah timur dan barat. Mereka adalah murid pavilion Changsu dan kebun spiritual. Keduanya melompat ke platform pertempuran satu demi satu, dan pertempuran sudah dekat. Mungkin karena hanya ada satu kesempatan untuk kebangkitan, yang sekali lagi membangkitkan perhatian besar mereka, sehingga masing-masing menggunakan keterampilan terbaik mereka, dan teknik misterius berlanjut satu demi satu, membuat semua orang gila. Engah, mengikuti cahaya pedang yang mengejutkan dari murid pavilion Zhangsu, murid Ling Guoyuan terlempar dari medan perang. Pertempuran berikutnya sangat panas, dan bahkan bisa digambarkan berdarah. Darah yang terciprat menodai arena pertempuran, tetapi semua murid yang naik ke panggung putus asa. Mereka lebih bersedia melakukan yang terbaik daripada tinggal di luar sekte selama 3 tahun lagi ambil kesempatan. Semuanya berdarah. Xie Yun di sebelah Ye Chen tersipu karena minum lagi dan lehernya menebal. Dia menyaksikan pertempuran dan memukul lidahnya. Kamu pikir semua orang setenang kamu? Ye Chen memutar matanya ke arah Xie Yun, dan Ye Chen tampak marah. Sial, Xie Yun tidak menganggapnya serius. Banyak dari mereka berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar untuk pertama kalinya, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar, satu yang kalah adalah keluhan. Itu tidak sama. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Xie Yun? Ye Chen menjadi tertarik. Kamu kalah dari siapa dalam kompetisi sekte luar terakhir kali? Petik 2. Jiang Yang. Xie Yun mengernyit giginya dan meludahkan 2 kata, mengatakan aku masih tidak lupa untuk melihat Renyang Fengs. Arah,
dia adalah murid sejati pertama dari Puncak Renyang tahun lalu. Omong-omong, Anda dan sepupunya masih kenalan lama. Petik 2, Jiang Hao, tanya Ye Chen secara seksual mengajukan pertanyaan. Xie Yun mengangguk dan menyesap minumannya, tetapi dia menjadi semakin marah. Bukannya aku tidak sekuat dia, apalagi di dunia nyata, hanya saja aku sedikit kurang beruntung. Jika memang tidak bukankah karena awan gelap hari itu, aku akan kalah. Ini ada hubungannya dengan cuaca. Jika kamu kalah, dan itu tidak berguna. Kamu tahu, Xie Yun mengutuk, hari itu kita berjuang untuk trik terakhir, dan teknik rahasiaku adalah apa yang membutuhkan bantuan matahari. Tetapi ada awan gelap, sehingga bahkan setengah dari kekuatannya tidak ditampilkan. Petik 2, nasib, ini takdir. Ye Chen mengembalikan apa yang Xie kata Yun sebelumnya, utuh, dan itu juga memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Ya, ini takdir. Xie Yun menghela nafas, tetapi ketika dia melihat ke arah Huo Teng, pria itu berkata dengan sombong, kupikir aku cukup sial, tapi aku tidak menyangka anak Huo Teng itu lebih buruk dariku. Sedih. Kenapa? Apakah ada orang yang lebih sial darimu? Ye Chen melirik Huo Teng, lalu ke Xie Yun. Betul, Huo Teng bertarung melawan Kong Chao dari puncak di yang hari itu, dan pertarungannya menggemparkan dunia. Namun pada pukulan terakhir, palu emas ungu miliknya tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuhnya terhempas, sehingga Kong Chao Chao Lian memenangkan kompetisi tanpa melepaskan langkah terakhir. Anda bisa mengatakannya atau tidak? Cukup dirugikan. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Namun, dia mengalahkan kemeja ungu di Yang Pik hari ini, jadi itu sedikit kemarahan. Xie Yun memegang labu anggur dan berkata lagi, ketika kamu memasuki gerbang dalam di masa depan, kamu harus berhati-hati terhadap Kong itu bajingan Chao. Pria itu adalah master yang tidak sebanding dengan nyawanya, dia yang terbaik dalam intrik. Oh ya, ada juga Zhuo Qiuming, kepala murid dari disiplin hall terakhir, pria itu bukan burung yang baik. Mengerti, Ye Chen mengangguk dengan santai. Aku tidak mengatakan ini hanya untuk bersenang-senang. Melihat Ye Chen Wei tidak terlalu peduli, Xie Yun memarahi dengan marah, bukannya kamu bisa masuk ke sekte dalam setelah memenangkan kompetisi sekte luar, dan hanya dengan lulus ujian dari hutan liar. Tentu saja saya tahu bahwa ada perangkap formasi, monster, boneka, dan murid batin untuk diburu dan dibunuh. Petik 2, itulah masalahnya. Apa yang baru saja saya katakan tentang Jian Yang dan Kong Chao dan Zhuo Qiuming mungkin adalah murid yang dikirim oleh sekolah batin untuk menguji kita di hutan liar. Ketiga orang ini seperti anjing, jika kita membiarkan mereka berkumpul, itu bukan hal yang baik bagi kita. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Jika Xie Yun tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Ketiganya bisa menonjol dalam kompetisi sekte luar terakhir kali. Jika keluhan antara dia dan Liang Feng dan Balai Disiplin bertemu di hutan liar, akan aneh jika dia tidak dihukum mati. Semoga saya diberkati. Saya berharap Tuhan akan menempatkan kita di tim yang sama. Xie Yun menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen juga berpikiran sama. Hutan tandus adalah ujian kerja tim. Jika Xie Yun dan Huo Teng benar-benar bisa berada dalam satu tim, dengan kekuatan mereka yang ganas, maka memasuki gerbang dalam adalah hal yang pasti. Tapi tidak ada yang mutlak. Ye Chen menggosok dagunya. Jika tidak beruntung, omong kosong apapun bisa terjadi. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke panggung pertempuran lagi. Pertandingan kebangkitan juga lebih lama dan lebih brutal dari yang dia bayangkan. Platform pertempuran yang halus dan keras sudah berlumuran darah, dan juga diadu dengan teknik misterius yang sombong. Seiring waktu berlalu, malam berangsur-angsur menghilang, dan pertandingan ulang dimainkan sepanjang malam sebelum secara bertahap berakhir. Aku tidak akan menaruhnya di yang terakhir lagi. Ye Chen bergumam pelan, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kompas besar itu. Tak perlu dikatakan, ketika dia melihatnya, kompas tampaknya memahami artinya dengan sangat baik, dan segera seberkas cahaya spiritual jatuh dan mendarat di atasnya tanpa memihak, dan ketika dia melihat orang lain yang dipilih oleh cahaya bercahaya, asringai melintas di sudut mulutnya. Melihat ke seberang, orang yang akan menghadapi Ye Chen, perhatikan lebih dekat, bukankah itu kemeja ungu dari puncak Dian? Kaisar bela diri, bab 102, lihatlah, aku tahu itu pasti anak itu Zishan. Paviliun Qiankun sudah ramai. Sebelumnya ada Ying Ziping dari Balai Disiplin, dan kemudian ada Yang Feng Jiang Hao dan Tian Yang Feng Xie Yun. Dalam pertandingan kebangkitan ini,
kami bertemu di Yang Feng Zishan lagi. Siapa di antara mereka yang bukan 10 besar murid sejati? Jalan Ye Chen juga berbeda. Ini sulit. Kamu tahu, itu hanya nasib buruk. Petik 2. Aku bisa bertemu denganmu di pertandingan ulang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di atas awan, Master Daoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Chu Xuaner tersenyum lembut, tapi dia tersenyum tanpa tekanan, penuh keyakinan pada kekuatan Ye Chen. Di bawah, mendengarkan diskusi di sekitar, Ye Chen perlahan melangkah ke panggung pertempuran. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Zishan yang juga berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan. Adegan dramatis seperti itu cukup disukainya, setidaknya depresi di hatinya bisa dilampiaskan. Melihat guru Qingyang di Zishan dan Yunyun lagi, ekspresinya sangat jelek. Dalam 2 pertempuran Ye Chen sebelumnya, mereka terlihat jelas bagi semua orang. Mereka mampu mengalahkan Yin Ziping, kepala murid dari Balai Disiplin, dan bahkan mengalahkan Jiang Hao, murid sejati pertama dari Puncak Renyang dengan cedera serius. Kekuatan Ye Chen adalah pasti di atas Zishan. Sekarang, saat bertemu Ye Chen di atas panggung, Zishan hampir mati lemas karena luka dalam, dan dia beruntung bisa bertemu Ye Chen bahkan di pertandingan ulang. Ayo, lupakan dendam lama dan baru. Ye Chen melirik Qingyang asli di awan, dan kemudian menatap Zishan di antara hadirin. Sombong, melihat tatapan provokatif Ye Chen, Zishan tidak bisa menahan amarahnya, menamparkan kursinya dan melompat ke platform pertempuran, dan dia tidak bisa membantu tetapi memperbesar gerakannya ketika dia muncul. Melolong, dengan raungan keras Zishan, badai cahaya ungu muncul, menyapu awan yang tersisa, dan meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir, energi sejati dan hai mengalir keluar, dan pedang langit merah muncul di tangannya untuk pertama kalinya, dan cahaya pedang terbelah, dan badai cahaya ungu yang menyapu terbelah oleh pedangnya. Xuan Guangyin, Ye Chen, yang baru saja membelah badai cahaya ungu, menemukan cetakan tangan cahaya misterius yang difoto oleh Zishan. Lari guntur, segera ditembak, Ye Chen menyerang ke depan dengan paksa, Thunder celap palem yang mendominasi dan Zishan dengan paksa bergetar. Ledakan, telapak tangan bertabrakan dengan segel, dan terdengar suara gemuruh. Zishan melawan secara langsung. Kocok gunung, Ye Chen menerkam seperti harimau ganas, seolah-olah dia tidak ingin memberi Zishan kesempatan untuk bereaksi. Dia melangkah maju dengan tinju yang mengguncang gunung. Melihat ini, Zenki Zishan berkedut dan mengalir ke telapak tangannya dengan panik, mengembunkan aura cahaya spiritual di depannya. Pound, klik, suara seperti itu tidak ada dalam urutan tertentu. Perisai aura yang baru saja dipadatkan Zishan dihancurkan oleh pukulan Ye Chen, dan Zishan, yang baru saja menstabilkan sosoknya, mengerang dan mundur lagi. Kamu jauh lebih buruk daripada Yin Ziping. Dengan mencibir, Ye Chen maju dengan seekor harimau. Melihat ini, Zishan lebih suka menerima pukulan Ye Chen dan mundur dengan cepat. Mengetahui bahwa Ye Chen mendominasi dalam pertempuran jarak dekat, dia secara alami tidak akan terlalu dekat dengan Ye Chen. Jika tidak, dia mungkin akan dihancurkan dan dipukuli terlalu keras untuk diangkat. Pedang, batu mengalir. Reaksi Zishan tidak terlalu lambat. Begitu dia mundur, dia menggigit jarinya dan menekan telapak tangannya di platform pertempuran. Klik, klik, tiba-tiba, platform pertempuran berdengung dan bergetar, dan pedang batu tiba-tiba terbang keluar dari platform pertempuran, langsung menuju Ye Chen. Aku meremehkanmu. Ye Chen mundur selangkah, pedang Cixiao di tangannya menjerit, dan dia menari dengan kecepatan tinggi, dan susunan pedang pertahanan Tiangang langsung terbentuk. Pound, 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 suara logam bertabrakan segera datang, dan pedang batu yang terbang tiba-tiba mengenai formasi pedang Tiangang, dan semuanya diblokir. Seni pedang Ling Xiao, Zishan meluncurkan serangan lagi, menggunakan teknik rahasia. Pedang roh di tangannya menjerit, ditutupi dengan cahaya pedang, menembus udara seperti pelangi pedang, berlama-lama dengan cahaya guntur, itu sangat ganas. Bersenandung, Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan menara langit, dan berdiri di depannya. Pound, ada lagi suara tabrakan logam yang menusuk telinga. Meskipun Ye Chen memblokir pedang Ling Xiao, dia juga terlempar mundur setengah langkah. Jika bukan karena pedang Tianqi yang tebal dan keras, dia pasti akan terluka oleh pelangi pedang ini. Pound, pound, keduanya bertarung bersama dalam sekejap, masing-masing dengan keterampilan misterius. Pedang roh di tangannya menjerit, dan teknik rahasia di telapak tangannya berlanjut.
Bayangan berlanjut di platform pertempuran, pertarungan berjalan lancar, dan bahkan setelah 100 gerakan, tidak ada pemenang. Zishan kemungkinan besar akan kalah. Seorang murid di bawah membuat pernyataan seperti itu. Bahkan Yin Ziping, yang lebih kuat darinya, kalah dari Ye Chen. Tidak ada ketegangan dalam kekalahannya. Pertarungan antara keduanya di atas panggung masih memanas, menjadi sengit. Meskipun Zishan tidak sebaik Yin Ziping, ada banyak rahasia yang muncul satu demi satu, yang pernah membuat Ye Chen kelelahan untuk menanganinya, dan tubuhnya penuh dengan darah, dan dia hampir jatuh ke dalam gerakan besar Zishan beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, mentalitas Zishan bahkan lebih memalukan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas kepalan tangan dan jejak kaki, dan ada lubang berdarah di dadanya, yang ditinju oleh jari Ye Chen yang. Ketika pertempuran mencapai hampir 200 langkah, Zishan meraung, dan dia mulai kehilangan angin. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Setelah Ye Chen menebas dengan pedang, dan Hai Zenqi meluncur dengan liar, dan kemudian menuangkannya ke telapak tangannya, semburan nyanyian naga yang dalam segera terdengar. Dia ingin menggunakan teknik rahasia yang mendominasi itu lagi. Aku tidak tahu apakah Zishan dapat memblokirnya. Melihat Ye Chen akan membuat langkah besar, Zishan secara alami tidak akan ketinggalan. Dia mengambil lebih dari setengah itu pergi, jika tidak mungkin untuk memblokir langkah Ye Chen. Namun, saat Ye Chen hendak memukul Kang Long, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia jelas merasakan Zenqi yang kejam mengamuk di tubuhnya, bertabrakan dengan tulang dan meridiannya, sehingga Zenqi yang bergolak berkumpul di telapak tangannya juga runtuh karena Zenqi yang kejam. Di tempat, dia memuntahkan seteguk darah, mengejutkan penonton. Ini, apa masalahnya? Mengapa dia muntah darah? Mengapa saya merasa bahwa energi sejati Ye Chen telah menjadi kacau? Di tengah suara tercengang dari segala arah, Ye Chen memuntahkan darah lagi. Ki yang keras di tubuhnya telah mematahkan salah satu meridiannya, dan bahkan tulangnya tidak dapat menahannya dan mematahkan beberapa. Yang lebih buruk, karena Zenqi yang keras ini, energi sejati di sekujur tubuhnya bingung, dan sulit untuk mengumpulkannya lagi. Pil patah tulang. Su Fu, yang menyaksikan pertempuran di awan, menyipitkan matanya sedikit, seolah dia bisa melihat apa masalah Ye Chen. Anak ini gila, Penatua Pavilion. Wan Bao Panghai diam-diam mengutuk. Apakah kamu berani menggunakan teknik rahasia yang begitu kuat setelah memakan pil tulang? Bukankah itu mencari kematian? Zhou Dafu, sesepuh dari Pavilion Artefak Roh, juga mengerutkan kening. Saudari muda, Tuan Daoxuan mengerutkan kening, dan menatap Chu Xuaner di sampingnya. Bagaimana saya bisa memberinya pil tulang? Kiao Mei mengerutkan kening, dan ekspresi Chu Xuaner menjadi jelek untuk pertama kalinya, seolah-olah dia juga tahu keangkuhan dari pil tulang. Di awan, mungkin hanya ada 3 orang yang menunjukkan senyum aneh. Mereka secara alami adalah Ge Hong, Zhao Zijing dan Tuan Qingyang, seolah-olah mereka tahu bahwa Ye Chen akan mendapat masalah. Mati. Raungan ganas Zishan datang dari platform pertempuran. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba memiliki masalah fisik, tapi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu. Awalnya, dia ingin bertarung dengan gerakan besar, tetapi karena energi sejati Ye Chen kacau, gerakan besar itu juga runtuh dibandingkan dengan Ye Chen. Energi sejati yang dikumpulkannya naik ke ekstrim, dan dia mencapai pukulan puncak dengan keras. Darah berceceran di seluruh platform pertempuran. Ye Chen terbang terbalik di tempat, dan tiba-tiba melakukan gerakan besar Zishan. Seluruh tubuhnya berdarah, dan ketika dia mengenai platform pertempuran, sudah ada genangan darah. Apa yang terjadi? Ye Chen terhuyung-huyung dari panggung pertempuran, matanya merah dan merah. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu dahsyat di tubuhku? Ini jelas bukan kekuatan iblis. Seseorang berkomplot melawanku. Untuk sesaat, Ye Chen menemukan akar penyebabnya, dan pikirannya berubah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bahwa pada saat dia terluka parah dan tertidur di Pavilion Qiankun, seseorang pasti telah merusaknya. Dengan itu, siapa itu? Dia memuntahkan darah lagi, dan mata Ye Chen dipenuhi dengan cahaya dingin. Dia dapat dengan jelas merasakan Zenqi yang mengamuk di tubuhnya, yang tidak hanya mengganggu Zenqi-nya dan mencegahnya untuk memusatkan kekuatannya, tetapi juga mengalir secara acak di dalam tubuhnya, seolah mencoba untuk menghancurkan tubuhnya. Zeng, suara pedang terdengar, dan Zishan di sisi berlawanan datang untuk membunuh lagi.
Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan tiba-tiba, memblokir dengan pedang Cixiao, dan mengelak dengan Suying Qianhuan. Namun, karena kondisi fisiknya yang buruk, kecepatan gerakannya menurun tajam, bahkan gerak kakinya menjadi tidak teratur. Hampir setiap langkah yang diambilnya, akan ada bekas pedang tambahan di tubuhnya. Adegan krisis saat ini bahkan lebih buruk daripada konfrontasi dengan Jiang Hao. Kaisar Bela Diri, Bab 103, Darah Merah Cerah menodai medan perang. Ye Chen yang mundur diburu dengan menyedihkan, dan hampir dipotong oleh pedang Zisan beberapa kali. Api sejati, sempurnakan energi sejati kekerasan itu untukku. Sambil mundur, pikir Ye Chen, dan memanggil api asli untuk melindungi pembuluh darah jantungnya. Segera, api sejati Danhai menyembur keluar, dituangkan ke meridian utama tubuhnya, membungkus tulang-tulang utama, dan kemudian dibagi menjadi jalur yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi energi sejati yang keras. Pada akhirnya, Zhenhuo memenuhi misinya dan menghentikan energi sejati yang kejam tepat ketika hendak mengenai hati Ye Chen. Segera, api sejati menunjukkan sisi dominannya, benar-benar menyelimuti energi sejati, dan kemudian dengan gila-gilaan menyempurnakannya, dan menuangkan esensi yang diperoleh ke lautan pil besar Ye Chen. Namun meski begitu, kesehatan Ye Chen juga sangat buruk. Sebelumnya, dia secara paksa melakukan gerakan besar Zishan, dan kemudian dia terus-menerus terluka, dan lebih dari satu meridian dan tulangnya dihancurkan oleh energi sebenarnya, yang membuatnya tidak mungkin untuk menampilkan bahkan 30% dari kekuatan tempurnya. Engah, Zishan masih menyerang dengan panik, dan pedang roh di tangannya diwarnai merah darah oleh darah Ye Chen. Dia tidak ingin memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi. Pertempuran sebelumnya antara Ye Chen dan Jiang Hao adalah pelajaran dari masa lalu. Begitu Ye Chen, binatang buas seperti manusia, diperlambat, itu pasti akan menjadi buruk berita untuknya. Kakak senior Qi, bagaimana kondisi tubuh Ye Chen? Di antara hadirin, Xiong Er dan Tang Ruxuan memandang Qi Yue. Dia meminum pil tulang, Qi Yue berkata dengan suara yang dalam. Sebagai murid pertama Sufu di Paviliun Lingdan, dia sangat sensitif terhadap pil, dan dia sepertinya bisa melihat mengapa kesehatan Ye Chen sangat buruk. Pil tulang-tulang, Xiong Er terkejut, pil jenis apa itu? Pil patah tulang adalah sejenis pil penyembuhan. Qi Yue menjelaskan, dan itu adalah pil penyembuhan kelas atas. Ye Chen pulih begitu cepat dari luka-lukanya sebelumnya, mungkin berkat pil tulang yang keras, tapi, meskipun jenis ini obat mujarab adalah obat mujarab untuk penyembuhan, itu memiliki kerugian besar. Kerugian, setiap kali Anda mengambil pil tulang, Anda tidak boleh menggunakan terlalu banyak energi sejati. Jika tidak, pil tulang membawa ki yang keras pasti akan bertabrakan dengan meridian dan tulang di tubuh, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan meledak dan mati. Petik 2. Sialan. Setelah mendengar kata-kata Qi Yue, Xiong Er tidak bisa menahan melolong, anak ini gila. Kamu berani makan ini semacam pil, dan kamu berani menggunakan energi sejatimu dengan sembrono setelah memakannya. Bukankah ini hukuman mati? Melihat ekspresi Ye Chen, jelas bahwa dia tidak mengetahui potensi kerugian dari Bone Pil. Mungkin, juga dapat dikatakan bahwa Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa dia sedang memakan Bone Pil tebakan. Atau, Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa dia telah memakan pil tulang. Xiao Jing, kepala Istana Penegakan Hukum, menebak bahwa mata beberapa orang sedikit menyipit. Kata-katanya sangat berarti, dan tidak ada orang yang hadir yang bodoh. Ini menyiratkan bahwa Ye Chen diplot untuk melawan. Dengan cara ini bisa dianggap sebagai penjelasan, kalau tidak siapa yang akan cukup bodoh untuk memakan Bone Pil. Kakak senior Qi, apakah hidup Ye Chen akan berada dalam bahaya? Kata Tang Ruxuan, dan mata semua orang tertuju pada Qi Yue lagi. Qi Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan, sulit untuk mengatakan, apa yang dia ambil seharusnya adalah Bone Pil tingkat rendah. Jika itu adalah tingkat tinggi, saat dia menggunakan energi aslinya, dia mungkin telah meledak dan mati, tapi jika demikian, kesehatannya sangat buruk sekarang. Lalu mengapa kamu bertarung? Jika kamu terus bertarung, hidupmu akan hilang. Xiong Er melompat-lompat dengan cemas. Saat dia mengatakan itu, pria ini melompat keluar dan membungkukkan tangannya ke Daoxuan di atas awan. Elder, Ye Chen diplot oleh seseorang, saya sangat menyarankan agar duel ini ditunda, selamatkan orang dulu. Murid ini juga berpikir begitu. Segera, Qi Yue dan yang lainnya juga berdiri. Namun, sebelum Master Daoxuan dapat berbicara,
nada yin dan yang aneh terdengar di kamar sebelah. Berkomplot melawan, benar-benar lelucon. Itu adalah murid sejati dari puncak Diang yang berbicara. Banyak tetua yang menonton di sini, yang berani menusuk seseorang dari belakang sini. Saudara dan saudari, apakah Anda menyiratkan bahwa para tetua itu buta? Petik 2, itu benar. Puncak Renyang juga memiliki seorang murid sejati yang keluar. Jelas bahwa Ye Chen tanpa pandang bulu meminum pil untuk meningkatkan kultivasinya, dan itulah mengapa dia menjadi kebiasaan, mengatakan bahwa seseorang berkomplot melawannya, jadi saudara dan saudari tidak takut untuk menjulurkan lidah mereka. Petik 2, jika Anda tidak bisa mengalahkannya, mari kita tunda kompetisi. Tidak ada alasan seperti itu. Seorang murid sejati dari Balai Disiplin mencibir, jika demikian, maka itu tidak adil. Tentu saja, jika Ye Chen mengaku kalah dan menangguhkan kompetisi, saya tidak keberatan. Jangan beri Ye Chen topi besar di sini. Apakah kekuatannya perlu minum pil untuk meningkatkan kultivasinya? Xiong Er memarahi di tempat. Siapa yang tahu konspirasi apa yang dia rencanakan? Konspirasi? Saya pikir Anda bersalah karena bersalah. Huo Teng memarahi dengan dingin. Huo Teng, apa maksudmu? Maksudmu kami membunuh Ye Chen? Ketika para murid hendak menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja, suara dingin Daoxuan datang dari awan, dan paksaan yang kuat menyelimuti seluruh Qiankun Pavilion. Bukankah itu cukup berantakan? Jika kamu ingin memanggil Feng Yuntai, aku tidak akan pernah ikut campur. Hah, mendengus. Diintervensi dengan paksa oleh pendeta Daoxuan, murid sejati dari kedua belah pihak mendengus dingin dan tetap diam. Pendeta Daoxuan melirik ke panggung, lalu mengelus janggutnya. Ketika Qi Yue dan yang lainnya memberitahunya, dia benar-benar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan pil tulang keluar dengan baik. Penglihatannya ganas. Meskipun Dabi belum pernah bertemu Ye Chen sebelumnya, setelah beberapa pertempuran ini, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Chen. Bagaimana mungkin seorang murid yang tangguh meminum bonbon pil dan dengan kekuatan kultivasinya, perlu menggunakan pil tulang? Junior Sister Chu, Junior Brother Feng, bagaimana menurutmu? Master Daoxuan memandang Chu Xuaner dan Feng Wuhen di sampingnya. Masalah ini memang aneh, saya sarankan menangguhkan kompetisi, kata Feng Wuhen ringan. Aku juga setuju untuk menangguhkan kompetisi, bisik Chu Xuaner. Dia sedikit egois, bahkan jika Ye Chen memakan bon pil, bakatnya masih membuatnya takjub. Dia tidak ingin murid yang begitu berharga menjadi seperti ini. Ditinggalkan, jika itu masalahnya, maka hentikan kompetisi. Mendengar saran Feng Wuhen dan Chu Xuaner, Master Daoxuan hendak memerintahkan penangguhan kompetisi, tetapi diinterupsi oleh suara lelucon berikutnya. Kakak Daoxuan, jika kamu melakukan ini, kamu akan terlalu memihak Ye Chen. Itu adalah Ge Hong, kepala puncak Dian yang berbicara, dan dia masih memiliki ekspresi main-main di wajah tuanya yang tegas. Ge Hong, apa maksudmu dengan itu? Dihotbahkan oleh Ge Hong, Master Daoxuan melirik Ge Hong, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Itu tidak menarik. Ge Hong duduk di platform cloud, tetapi menanggapi dengan mencibir kata-kata Daoxuan, aku hanya ingin mengatakan, kepala saudara mengirimmu untuk mengawasi kompetisi sekte luar, kamu tidak bisa bermain pilih kasih. Kakak senior Ge berkata ya. Master King yang juga berbicara, begitu banyak murid yang menonton, terlalu kekanak-kanakan untuk menangguhkan kompetisi karena konspirasi yang tidak berdasar. Begitu Master King yang selesai berbicara, Zhao Zijing meliriknya. Sekilas ke Master Daoxuan, dan suara aneh segera terdengar, saya tidak keberatan untuk menangguhkan kompetisi, tetapi premisnya adalah Ye Chen mengakui kekalahan terlebih dahulu. Akan aneh membunuh Ye Chen dengan seluruh kekuatannya. Di sini, wajah Master Daoxuan menjadi gelap lagi. Meskipun dia adalah penatua yang mengawasi persaingan besar sekte luar, bagaimanapun, dia bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir, sebuah konspirasi tanpa bukti, bahkan jika dia adalah orangnya, dia tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kamu Chen, akui kekalahan. Sebelum Master Daoxuan bisa membuat keputusan, Chu Xuaner di samping sudah melepaskan, bahkan jika kamu kalah hari ini, kamu masih muridku Chu Xuan. Kaisar bela diri, bab 104, mengaku kalah. Mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen mundur selangkah, tetapi mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Dia bisa mengakui kekalahan kepada Xie Yun, tetapi dia tidak akan mengakui kekalahan kepada Zishan. Keras kepala di tulangnya membuatnya memiliki harga dirinya sendiri.
Tidaklah memalukan untuk mengakui kekalahan kepada teman, tetapi memalukan seumur hidup untuk mengakui kekalahan kepada musuh. Engah, engah. Zishan seperti anjing gila, dan serangannya adalah gerakan pembunuh, membunuh darah Ye Chen, tapi dia tidak berniat untuk berhenti. Penampilan Ye Chen sudah cukup menakutkan, darah dan tulangnya terlihat di banyak tempat di tubuhnya, bekas pedang dan selokan darah ada di sekujur tubuhnya, wajahnya yang semula tampan menjadi berdarah, dan penampilan rambut acak-acakan sangat mengesankan. Dalam keadaan linglung, dia berpikir bahwa ini bukanlah orang, tapi Shuro yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, banyak murid perempuan yang hadir tidak bisa tidak menutupi mata mereka. Mereka tidak tahan melihat pemandangan berdarah seperti itu. Berhentilah memukul. Melihat Ye Chen tidak menanggapi, Chu Xuaner, yang sedang duduk bersila di atas awan, tiba-tiba berdiri. Ekspresinya tidak lagi tertawa, tetapi hikmat yang belum pernah terjadi sebelumnya, berdiri di atas awan, seperti peri 9 hari, dengan tak tertandingi. Postur pria yang kuat juga memiliki keagungan. Tuan, murid Chu Xuaner tidak akan menjadi pengecut. Dalam pertempuran ini, Ye Chen tidak akan menyerah. Ye Chen akhirnya berbicara. Meskipun kata-katanya sederhana, kata-kata itu tidak menghilang di paviliun Qiankun untuk waktu yang lama. Satu kalimat membuat tubuh halus Chu Xuaner bergetar, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi Taoisme, dia mengira hatinya telah lama kembali ke ketenangan, tetapi dia tidak bisa tidak tergerak oleh apa yang dia katakan sekarang. Sosok berdarah itu menonjol di matanya, dan itu terukir dengan kuat dalam hatinya saat ini. Ledakan, ada raungan lain di panggung pertempuran, dan Ye Chen, yang terhuyung-huyung ke belakang, terlempar oleh telapak tangan Zishan, dan ada genangan darah saat dia mencapai panggung pertempuran. Berdiri dengan goyah, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan dari dalam keluar, sudah merupakan keajaiban baginya untuk bisa bertarung dengan Zishan sampai sekarang. Aku tidak bisa dikalahkan. Singkatnya, darah menyembur keluar dari mulutnya, hingga saat ini, dia masih mencari cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika kamu kalah dari siapapun, kamu tidak bisa kalah darinya. Kamu bisa kalah kapan saja, tapi kamu tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya, seolah-olah dia telah menemukan cahaya redup di malam yang gelap. Pelatihan tubuh liar. Dia memikirkan teknik rahasia yang mendominasi ini, bukan hanya teknik rahasia untuk melatih tubuh, tetapi juga teknik rahasia untuk menyembuhkan luka, sambil mengeraskan tubuh, juga dapat memulihkan cedera dan menghubungkan tulang dan meridian. Pertama kali dia menemukan misteri latihan tubuh liar adalah setelah dia menderita cambuk api dari balai disiplin. Sejak saat itu, dia tahu bahwa apa yang disebut latihan tubuh liar tidak hanya tentang temper tubuh, tetapi kemampuan yang lebih sombong adalah penyembuhan. Dia terluka dan pulih berkali-kali, semua berkat metode rahasia ini. Ini memang ide gila, bahkan dia tidak berani memikirkannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun rasa sakit dari latihan tubuh yang liar. Menyempurnakan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan memadamkan darah, menggiling kulit dan mengarsipkan daging. 16 karakter sederhana adalah interpretasi terbaiknya. Itu adalah rasa sakit yang lebih mengerikan daripada siksaan linci. Itu di luar kemampuan manusia, rentang yang dapat diterima. Sekarang, dia ingin menggunakan metode rahasia ini untuk melatih tubuhnya dan menyembuhkan lukanya. Dan pada saat yang sama dia harus menghadapi serangan Zishan. Bagaimana ini tidak gila? Namun, dia benar-benar didorong ke jalan buntu. Dan satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah teknik rahasia pelatihan tubuh liar ini, dan satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah metode gila ini. Dia tidak berani memikirkan konsekuensi melakukan ini. Latihan tubuh liar-liar, bantu aku dalam pertempuran. Aku bergumam dalam hati, dan pikiranku bergerak sesuai, dan metode rahasia pelatihan tubuh liar-liar segera mulai bekerja. Klik itu, segera, terdengar bunyi klik dari tulang yang bertabrakan di tubuhnya, dan potongan tulang itu mulai pecah sedikit demi sedikit, dan kemudian perlahan berlanjut setelah patah, dan kemudian patah lagi selama sambungan. Bolak-balik seperti ini, tulang-tulang itu terus-menerus menyambung dan putus membentuk siklus. Ah! Ye Chen meraung di antara giginya, pembuluh darah di dahinya terlihat, matanya yang gelap sudah memerah di seluruh rongga matanya, seluruh tubuhnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja, setiap otot, tulang, dan setiap inci kulit di sekujur tubuhnya tampak terkoyak secara umum.
Tetapi rasa sakit yang luar biasa dari latihan tubuh diikuti oleh kemampuannya yang mendominasi. Dapat dilihat bahwa pada Ye Chen, yang menghindari serangan Zishan saat melatih tubuhnya, asap hijau membubung dari noda darah, dan lukanya benar-benar sembuh. Tidak hanya itu, tulang dan meridian di tubuhnya juga mengalami pengerasan, tulang yang patah disambung, meridian yang rusak juga disambungkan kembali, daging dan darah yang dibuang di permukaan tubuh dibuang, dan daging dan darah baru tumbuh. Adegan aneh ini ditangkap oleh Master Daoxuan. Dia menyipitkan mata tuanya sedikit, menatap perubahan aneh Ye Chen, ketika dia melihat pemandangan menakutkan di dalam tubuh Ye Chen. Berkat konsentrasinya, keringat dingin keluar di dahinya. Apakah anak ini gila? Bahkan Master Daoxuan sendiri tidak menyadari bahwa kata-katanya bergetar, dan dia bahkan tidak tahu betapa lepas kendali ekspresinya saat ini. Hanya saja, siapa yang punya waktu untuk melihatnya saat ini? Sekelompok tetua semua menatap Ye Chen, dan mata tua itu penuh dengan kengerian. Itu adalah teknik rahasia dari latihan tubuh. Feng Wuhen, yang selalu pendiam, bergumam, sungguh anak kecil yang gila. Dia berani menahan rasa sakit dari latihan tubuh pada saat kritis seperti itu akan seperti menambahkan penghinaan pada cedera. Jika putra ini tidak terkenal di masa depan, itu akan terlalu berlebihan untuk surga. Wan Baoge Panghai menghela nafas. Menjadi kejam dan mendominasi diriku sendiri. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat anak gila seperti itu. Su Fu dan yang lainnya juga menghela nafas. Aku bisa merasakan sakitmu, kegigihan dan kegilaanmu. Aku terkejut. Chu Xuaner sedikit mabuk oleh Ye Chen yang berdarah di panggung pertempuran, dan bisa menggerakkan hatinya. Ye Chen adalah yang pertama. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini, para murid yang menonton pertempuran di sekitar penonton menunjukkan ekspresi ngeri. Vitalitas ulet Ye Chen mengejutkan mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang Ye Chen lakukan saat ini. Yang mereka lihat adalah luka di tubuh Ye Chen masih sembuh saat menyeret tubuhnya yang terluka, dan di mata merah itu, tidak ada apa-apa selain kegilaan yang merupakan tekad. Apa yang dilakukan Ye Chen? Kenapa aku terlihat sangat aneh? Petik 2. Dia terlihat sangat menakutkan. Setelah bertahan begitu lama, apakah dia Xiao Qian yang tak terkalahkan? Engah. Darah merah cerah menutupi medan perang dengan kerudung berdarah, dan Ye Chen, yang telah menahan rasa sakit ganda dari latihan tubuh dan serangan Zishan, masih berjuang untuk menghindarinya. Mata Zishan penuh dengan mata ganas. Ye Chen seperti cahaya api di malam yang gelap di matanya, tapi tidak bisa dipadamkan apapun yang terjadi. Ini membuatnya benar-benar gila. Kamu Chen, kenapa kamu belum mati? Dengan raungan lain, Ling Tian menebas dengan pedangnya lagi. Kaisar bela diri. Bab 105. Darah berceceran di platform pertempuran, yang sangat menyilaukan. Pedang Zishan menghantam bahu Ye Chen, tetapi gagal memotong lengan Ye Chen, tetapi tertahan oleh tulang yang keras. Ledakan, menendang ke meja ungu itu, Ye Chen tersandung ke belakang. Bukankah kamu sudah mati kali ini? Dengan raungan, Zishan bergegas maju lagi, telapak tangannya tertutup petir, dan mengenai dada Ye Chen. Engah, Ye Chen menyemburkan darah lagi dan mundur. Mati, kamu mati untukku. Kenapa kamu belum mati? Zishan bergegas lagi dengan wajah ganas, seperti orang gila, dan memukul Ye Chen dengan telapak tangan yang menggelegar satu demi satu. Engah. Ye Chen terluka satu demi satu, dan darah tidak bisa berhenti muntah. Hebat, sosok yang mundur tidak bisa menghentikan serangan kekerasan Zishan. Adegan seperti itu, orang-orang yang menonton pertempuran di antara penonton tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Saudari junior, jika kamu terus bertarung, kamu akan benar-benar mati. Pada saat ini, Rao Daoxuan tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi, jadi dia harus mengalihkan pandangannya ke Chu Xuaner di sampingnya. Cahaya di mata indah Chu Xuaner menjadi tidak pasti, dan dia sepertinya sedang berjuang di dalam hatinya. Dia tahu bahwa menghentikan pertempuran dengan paksa saat ini pasti akan membuat Ye Chen mengaku kalah, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa membiarkan Ye Chen mengaku kalah lebih kejam daripada membunuhnya, tetapi itu adalah muridnya yang telah dia identifikasi, dan dia memperhatikannya. Mati dalam pertempuran, memang sakit hati. Kamu benar-benar akan menimbulkan masalah bagi guru. Keraguan-raguan kiri dan kanan membuatnya yang selalu tenang dan tenang tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah pria kecil yang keras kepala, dan keyakinannya juga merupakan obsesi. Begitu orang seperti dia memutuskan sesuatu, dia akan mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri.
Feng Wuhen, yang selalu pendiam dia mengerang. Chu Xuan terdiam, tetapi ketika dia ingin bangun beberapa kali, dia menekannya. Di samping, Su Fu, yang juga sedang berunding secara diam-diam, mengelus janggutnya, seolah-olah dia masih ragu untuk mengambil keputusan. Ceritakan tentang identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis. Su Fu bergumam dalam hatinya. Dia memahami pentingnya seorang alkemis, dan dia tahu bahwa jika Master Daoxuan mengetahui identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis, bahkan Ge Hong dan yang lainnya jika dia menentang, dia juga akan campur tangan dengan paksa. Tapi apa konsekuensi dari melakukannya? Apa yang diperjuangkan Su Fu adalah konsekuensi dari melakukannya. Meskipun dia tidak bergaul dengan Ye Chen untuk waktu yang lama, dia tahu sifat Ye Chen. Dia adalah anak yang keras kepala, dan dia juga memiliki kesombongan. Karena identitasnya, Zhongmen secara paksa menghentikan duel karena bakat mereka. Jika itu masalahnya, mungkin itu lebih buruk daripada membunuhnya. Su Fu bergumam lagi, melamun. Dibandingkan dengan beberapa dari mereka, Ge Hong, Master Qing Yang dan Zhao Zijing tersenyum kejam. Mereka sangat berharap Ye Chen tidak mengaku kalah, karena dengan cara ini, Zishan dapat membunuh orang secara terbuka di atas panggung tanpa dihukum oleh sekte. Bagi mereka, itu adalah kesenangan yang langka. Engah, di atas panggung, Zishan yang ganas sekali lagi menusuk tubuh Ye Chen dengan pedang, dan kemudian menjatuhkan Ye Chen sejauh 3 atau 4 kaki dengan telapak tangan. Kali ini, akan sulit baginya untuk bangkit lagi. Seseorang di antara hadirin berbisik. Cederanya sangat serius, tidak heran dia bisa bangun. Petik 2. Tapi meski begitu, dia cukup bangga, bahkan jika dia kalah, itu tidak memalukan. Apakah kamu masih hidup kali ini? Di atas panggung, Zishan terengah-engah, kasar, tapi menyeringai. Satu demi satu, diskusi datang dan pergi dengan cepat, dan lingkungan platform pertempuran berdarah menjadi sunyi senyap mata semua orang. Tanpa kecuali, semuanya melihat ke platform pertempuran, dan mereka tertuju pada sosok berdarah itu. 10. Seseorang berteriak keras, memecahkan kesunyian adegan itu. Sialan, melihat ini, Xiong Er mengeluarkan gadanya di tempat dan bergegas menuju puncak Dian, tetapi dihentikan oleh Qi Yue dan yang lainnya. 9. Suara berikutnya sangat keras, dan murid-murid puncak Dian berdiri. Mereka semua mengangkat tangan tinggi-tinggi, sambil berteriak, mereka tidak lupa untuk melirik Xiong Er dan yang lainnya. 8. Teriakan ini sangat kuat, karena murid-murid puncak renyang juga berdiri. 7. Suara teriakan menjadi gelombang, dan para murid dari balai disiplin bergabung satu demi satu. Tindakan, puncak renyang, puncak Dian dan balai disiplin memiliki arti yang jelas. Ini menghitung mundur untuk Ye Chen. Jika jumlahnya mencapai 1 Ye Chen belum berdiri, yang berarti dia kalah dalam kompetisi, itu juga berarti dia telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam, dan itu berarti Ye Chen hanya menipu dirinya sendiri dan orang lain dengan bertaruh pada segalanya, mereka dan mengalahkan. Mereka bar, Xiong Er berteriak pada penonton. Namun, Huo Teng dan yang lainnya tidak bergerak, wajah mereka suram dan menakutkan. Jika sekte luar Dabi mengizinkannya untuk membunuh dan memukuli orang, mengapa menunggu sampai sekarang? 6. Sementara semua orang diam, para murid dari puncak renyang, puncak Dian dan balai disiplin berteriak sekeras-kerasnya lagi. Dengan senyum sinis itu, mereka berharap bisa bergegas ke atas panggung dan mencabik-cabik Ye Chen. 5. Petik 2, 4, petik 2, 3, petik 2, murid dari 3 keluarga benar-benar meraung lebih keras dari satu sama lain. Hei, pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen tragis, berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah memasuki sekte dalam, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dunia akan berubah, dan dia frustrasi lagi dan lagi. Dia diplot dalam pertempuran paling kritis, dan dia dikalahkan setelah berjuang untuk itu. Ini benar-benar tidak sebaik perhitungan Tuhan. Terlalu banyak orang diam-diam menghela nafas. Nasib, ini pernyataan. Di atas panggung, Zishan dagunya terangkat tinggi, seolah menikmati suara hitungan mundur. Dia sepertinya menjadi favorit semua orang, dan dia mampu menghilangkan kemarahan ketiga keluarga. Dia merasa seperti dia akan melambung. Di udara, Chu Xuaner sudah berdiri. Saya hanya menunggu saat terakhir untuk bergegas ke panggung pertempuran untuk membantu Ye Chen sembuh. 2. Suara bernada tinggi dari 3 murid naik ke tingkat tertinggi, bergema di seluruh sekte luar sekte Heng Yue.
Bukankah kamu hebat? Tanpa terburu-buru menghitung mundur, semua murid puncak Diang berteriak dengan kejam. Berdiri dan bertarung lagi. Murid-murid puncak Renyang juga melampiaskan amarahnya dengan tidak hati-hati. Ini lelucon besar untuk mati tanpa menyerah. Para murid dari disiplin Hall meraung histeris. Pada saat ini, Ye Chen tampak seperti orang yang dicerca oleh ribuan orang, rendah hati dan terhina, seolah-olah darah di seluruh tanah tidak dapat membasuh kotoran di tubuhnya. Di awan, Pendeta Daoxuan melihat wajah jelek puncak Renyang, puncak Diang dan balai disiplin. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia menatap dingin ke arah Ge Hong dan yang lainnya. 3 murid yang kamu bawa keluar adalah jenis ini mengasuh. Kakak senior Daoxuan mengatakannya, mereka hanya mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun mereka diberitakan, Ge Hong dan yang lainnya masih menunjukkan senyum main-main. Sebagai ketidaksetujuan, kesalahpahaman anakku, Feng Wuhen yang pendiam dengan terang-terangan menegur mereka dengan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka bertiga. Kemenangan adalah raja. Mereka bertiga melirik Feng Wuhen, dan semuanya memberikan teguran dingin. Murid saya, bahkan jika dia kalah dengan cara yang terbuka. Chu Xuaner telah mengangkat langkah kakinya dengan suara dingin. Meskipun Ye Chen kalah, dia tidak ingin muridnya menderita segala macam omelan. Dia bukan orang berdosa, jadi mengapa dia harus disalahkan jika tidak perlu? Namun, saat dia akan turun dari awan, kaki gioknya yang terangkat membeku di udara dalam keadaan linglung, karena sosok berdarah di platform pertempuran di bawah tiba-tiba berdiri lagi. Ini, melihat pemandangan yang mempesona, Chu Xuaner tanpa sadar menutupi mulutnya yang sedikit terbuka. Anak ini, pada saat ini, Master Daoxuan dan Su Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, melihat ke bawah dengan ngeri, mata mereka tertuju pada Ye Chen yang berlumuran darah. Bagaimana mungkin? Ge Hong, Tuan Qingyang dan Zhao Zijing tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka penuh keterkejutan. Bagus, bagus. Di bawah, sudah ada gelombang pasang sorakan. Dibandingkan dengan mereka, para murid dari puncak Renyang, puncak Diang dan balai disiplin terlihat sangat jelek. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jelas, mata Zishan di atas panggung menonjol, dan dia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Aku mempertaruhkan segalanya, mengapa kamu membiarkanku kalah? Mengikuti suara serak Ye Chen, dia perlahan mengangkat wajah dan matanya yang berdarah yang masih berdarah, mengungkapkan keinginan untuk memenangkan cahaya iman. Kaisar bela diri, bab 106, bunuh. Dengan raungan histeris, Zishan menerkam seperti setan, dan telapak tangan besar menjerit di udara, mencoba menjatuhkan Ye Chen lagi. Perang, kali ini, Ye Chen tidak mengelak dan mundur, tetapi bergegas maju dengan paksa. Sejak Zenki yang kejam itu disempurnakan, meskipun dia terluka di mana-mana, aura di tubuhnya telah stabil, dan ketahanan yang mendominasi dari pelatihan tubuh tandus juga memungkinkan kekuatan tempurnya melambat di bawah dukungan konstannya. Meski pemulihan kekuatan tempurnya kurang dari 50%, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka sehingga hanya tersisa separuh nyawanya, namun ia memiliki modal untuk menghadapi Zishan. Ledakan, dengan pukulan keras, Ye Chen dipukul mundur. Jalankan Thunder Palm. Di sisi berlawanan, Zishan datang untuk menyerang lagi. Kocok gunung. Ye Chen, yang baru saja menstabilkan sosoknya, tidak mundur tetapi maju, mengguncang gunung dengan pukulan langsung, dan keyakinannya pada kemenangan membuatnya tak kenal takut. Saat perang berlanjut, keduanya menjadi gila. Ye Chen, yang berdiri lagi, lebih seperti singa jantan yang terbangun setelah tidur selama ribuan tahun. Meskipun dia dirugikan, dia sangat kuat. Serang dan serang saja. Xuan Guangyin, jalankan Thunder Palm, seni pedang surga yang mengejutkan. Formasi pedang tiangan. Begitu pertarungan dimulai, keduanya memulai konfrontasi teknik rahasia. Engah, sisi berdarah perang muncul kembali. Kali ini, tidak hanya Ye Chen yang terluka, Zishan juga terus-menerus terluka, karena serangan Ye Chen pada dasarnya adalah gaya permainan seumur hidup. Dia memukul Ye Chen dengan pukulan, dan juga menderita telapak tangan Ye Chen. Dia menikam Ye Chen sekali, dan saat berikutnya dia akan mendapatkan pedang Ye Chen. Tubuh Ye Chen seperti ini, dan dia masih bermain dengan putus asa. Ada seruan di bawah. Kamu sudah mengatakan semuanya, tubuhnya sangat buruk, betapa buruknya itu. Petik 2. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, dia mungkin akan cacat. Raung, mengaung. Di beberapa titik,
raungan binatang terdengar di platform pertempuran. Itu benar, Ye Chen menggunakan teknik pertarungan jarak dekat yang mendominasi lagi. Setiap bagian tubuhnya menjadi senjata tempur, dan setiap kali dia bergerak, itu akan disertai dengan raungan binatang buas yang dalam dan tebal. Ah! Raungan Zishan bergema di seluruh penonton, dan dia, yang berada di atas angin, adalah orang yang ditekan saat ini. Dia bisa merasakan bahwa meskipun aura Ye Chen melemah, semangat juangnya yang menakutkan meningkat tajam. Vitalitas yang begitu ulet membuat Zishan menjadi gila, seseorang yang dirobohkan olehnya berulang kali, tetapi berdiri lagi dan lagi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu sulit dalam hidupnya. Melihat ketiga murid yang berteriak keras sebelumnya, semuanya berubah menjadi hijau sekarang. Melihat tuan mereka lagi, wajahnya berubah dari senyum main-main menjadi sangat suram. Ye Chen berdiri lagi, menamparkan wajah mereka dengan telanjang. Sangat menjijikkan untuk mengabaikan reaksi Bao Gupil. Ge Hong mengertakkan gigi dengan mata garang. Anak aneh macam apa ini? Zhao Zijing mengertakkan gigi karena benci. Jelas menderita luka yang begitu serius, mengapa saya masih bisa berdiri? Wajah Tuan King yang pucat, dan tinju di lengan bajunya terkepal. Melihat perubahan wajah ketiga orang itu, Master Daoxuan dan yang lainnya merasa segar kembali seperti sebelumnya. Saudari, keberadaannya mengingatkanku pada seseorang. Feng Wuhen berkata sengaja atau tidak sengaja, kata-katanya cukup bermakna. Kakak berbicara tentang Kaisar Pedang. Melihat jauh dari platform pertempuran, Chu Xuaner memandang ke samping ke arah Feng Wuhen. Mendengar ini, Feng Wuhen mengangguk ringan. Temperamen Ye Chen terlalu mirip dengannya, dan bakat keduanya sebanding. Dalam hal pencapaian ketika mereka masih muda, dari 3 sekte di istana pertama Great Chu, hanya satu di bawah bayi kecil Ye Chen dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Dalam pertempuran Dongling Guyuan, dia sendiri membunuh 9 tetua istana yang haus darah dan kembali ke rumah. Dia layak menyandang nama Raja Pedang. Apakah kamu masih hidup? Chu Xuaner menghela nafas, dan ketika dia menyebut Kaisar Pedang, selain kekaguman, bahkan ada sedikit kekaguman di matanya yang indah. Semuanya ada di ujung panah otomatis. Feng Wuhen mengerang saat Chu Xuaner merenung. Mendengar suara itu, Chu Xuaner buru-buru melihat ke arah platform pertempuran di bawah. Di panggung pertempuran, Ye Chen terhuyung-huyung dan baju ungunya bergetar. Pada titik pertempuran ini, adegan pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao direproduksi. Keduanya kelelahan karena pertempuran, dan tidak ada lagi energi di tubuh mereka untuk dimobilisasi, dan mereka bahkan lebih tidak berdaya untuk melakukan apapun, semacam teknik misterius. Seperti ini, keduanya masih terhuyung-huyung satu sama lain, tanpa menggunakan energi mereka yang sebenarnya. Beberapa hanya memiliki pertarungan tangan kosong yang paling primitif. Anda memberi saya pukulan, saya akan memberi Anda satu telapak tangan. Anda menendang saya, dan saya akan membalas tendangan Anda. Ledakan. Dengan satu pukulan, keduanya jatuh ke tanah. Di satu sisi, kemeja ungu itu acak-acakan, dengan mata seram, seperti hantu. Di satu sisi, Ye Chen berdarah, dan semangat juangnya masih ada, seolah-olah dia adalah seorang syuro. Pada saat ini, semua orang menahan napas. Meskipun adegan seperti itu telah terlihat sebelumnya ketika Ye Chen dan Jiang Hao bertarung, tetapi ketika mereka benar-benar menontonnya, itu masih membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan kali ini benar-benar dimulai. Di bawah perhatian semua orang, Zishan berdiri dengan goyah, dan mencabut pedang pembunuh yang miring di sampingnya. Di sisi lain, Ye Chen juga terhuyung-huyung dan mengeluarkan Qi Xiao yang berlumuran darah. Membunuh. Perang. Terdengar suara gemuruh, dan keduanya masing-masing memegang pedang mereka, dan bergoyang satu sama lain 3 langkah sekaligus, dengan serangkaian jejak kaki berdarah di belakang mereka. Pada saat ini, hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Di bawah pengawasan semua orang, jarak antara keduanya kurang dari 10 kaki, dan di bawah pengawasan semua orang, keduanya mengangkat pedang panjang mereka tanpa urutan tertentu. Engah, engah, darah berceceran satu demi satu. Zishan menusuk tubuh Ye Chen dengan pedang, dan Ye Chen menusuk dada Zishan dengan pedang. Pada saat ini, semuanya diam. Di panggung pertempuran, keduanya berdiri diam, seperti 2 patung batu. Diam, sangat sepi. Semua orang menahan napas dan menatap panggung pertempuran dengan saksama. Bagaimanapun, seseorang pindah ke atas panggung. Itu adalah Ye Chen, yang mengangkat lengannya yang berdarah dengan susah payah.
mendorong Zishan dengan lemah. Zishan menendang ke belakang, tubuhnya tidak mau jatuh, masih berbaring telentang di platform pertempuran. Tidak mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, darah menyembur keluar dari mulut Zishan, dan matanya, yang tertuju pada Ye Chen, secara bertahap menjadi kabur, dan segera jatuh pingsan. Di panggung pertempuran, Ye Chen sedikit terhuyung-huyung, tetapi dia tidak jatuh. Pedang pembunuh masih tertancap di tubuhnya, darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan rambutnya yang hitam panjang dan acak-acakan menutupi separuh wajahnya yang berdarah. Adegan seperti itu mengejutkan, seperti patung, dia hanya berdiri di sana dan tidak pernah jatuh. Orang seperti apa kamu? Menggumamkan kata-kata, wajah Qi Yue sedikit pucat, dan ekspresinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana dia bisa memikirkan murid magang yang diremehkan saat itu, menantang intinya, syok lagi dan lagi. Nomor 1 di sekte luar, kamu pantas mendapatkannya. Xie Yun, yang selalu tidak terkendali, juga bergumam pelan, wajahnya tidak lagi mabuk. Jika kita berada di alam yang sama dengannya, kita pasti akan kalah. Huo Teng, Xiao Jing dan yang lainnya merasa malu. Seorang murid yang terluka parah di alam kondensasi Qi hanya bisa menggunakan 50% dari kekuatan tempurnya, tetapi dia mengalahkan mereka semua dengan satu kaki murid sejati yang telah melangkah ke alam yang sejati. Mereka berpikir bahwa jika mereka adalah mereka pasti tidak akan dapat melakukannya. Kenapa? Murid-murid yang bermusuhan dengan Ye Chen mengertakkan gigi satu persatu, dan wajah mereka sedikit terdistorsi. Rekor Ye Chen saat ini membuat mereka tidak melihat peluang untuk kembali. Niat membunuh terlalu berat, dan akan sulit untuk mencapai hasil yang positif. Napas Susinyu menjadi bergolak, dan penilaiannya terhadap Ye Chen masih kalimat yang sama. Dia begitu tinggi sehingga dia tidak bisa mentolerir Ye Chen berada di atas Qi Hao. Ye Chen, kamu menang lagi. Seseorang bergumam, ini adalah duel yang sangat berdarah. Akhir ceritanya tanpa ketegangan, tetapi jadi Ye Chen melakukan serangan balik. Dia mempertaruhkan semua yang dia miliki, dan dia menang dengan cara yang adil, tetapi dia juga menang dengan cara yang menyedihkan dan tragis. Apakah kita sudah tua? Pang Hai, Zhou Dafu dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Ya Tuhan, apakah kamu masih menghukumku karena pilihanku yang salah hari itu? Setelah Zhong Laodao memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dia mencengkeram jantungnya dengan keras, itu sangat menyakitkan. Di tahunnya, dia pasti akan mengantarkan era baru. Pendeta Daoxuan membelai janggutnya, merasa lega, kompetisi sekte luar ini telah menunjukkan kepada saya fajar era baru. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah mustahil. Mata Gehong dan Tuan King yang memerah, dan wajah mereka bisa digambarkan ganas. Kenaikan selangkah demi selangkah Ye Chen membuat mereka menyesalinya, tetapi mereka jauh di atas mereka, dan mereka tidak bisa mentolerir orang lain menantang keagungan mereka, dan mereka tidak bisa mentolerir kesalahan mereka sendiri. Bahkan sekarang, mereka masih tidak mau untuk mengakui bahwa pilihan mereka hari itu salah. Saya tidak tahu apakah itu penyesalan atau kemarahan, yang membuat mereka lebih membunuh Ye Chen. Di tengah diskusi, embusan angin bertiup melintasi platform pertempuran, dan Ye Chen, yang berdiri tegak, akhirnya jatuh terlentang, tetapi dipeluk oleh Chu Xuaner yang bergegas mendekat. Kaisar Bela Diri, Bab 107, kompetisi sekte luar yang berlangsung selama 3 hari 2 malam berakhir, semua orang keluar dari pavilion Qiankun satu demi satu, dengan ekspresi tidak memuaskan di wajah mereka. Kompetisi sekte luar ini mungkin bukan yang paling menarik bagi Heng Yue dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ini adalah yang paling tragis sejak Heng Yue mendirikan sekte tersebut. Seorang murid magang di alam kondensasi Qi, dengan keyakinannya yang kuat, telah menulis sebuah legenda abadi. Sejak saat itu, nama Ye Chen ditakdirkan untuk terpatri di hati banyak orang. Tentu ada suka dan duka dalam kompetisi ini. Meskipun para murid yang berpartisipasi dalam kontes sekte luar tahun ini semuanya memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, masih banyak murid yang gagal, seperti Yin Ziping dan Jiang Hao yang dinonaktifkan oleh Ye Chen. Mereka bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi kebangkitan, sama seperti Zishan, yang dipukuli setengah mati oleh Ye Chen dalam pertandingan ulang. Dia juga kehilangan kualifikasi untuk memasuki gerbang dalam. Terlalu banyak orang menghela nafas karena ini terakhir kali mereka bertiga bertemu musuh yang kuat. Mereka tidak dapat memasuki sekte dalam, itu adalah nasib buruk mereka. Tapi kali ini juga nasib buruk. Semua orang menggelengkan kepala,
Yin Ziping menderita kekalahan yang menyedihkan. Jiang Hao dan Zishan dikalahkan dalam kekacauan, dikalahkan oleh Ye Chen yang setengah mati. Ini bukan lagi masalah keberuntungan, kekalahan ini juga menghancurkan mereka di gerbang luar selama 3 tahun lagi. Secara alami, ada juga yang beruntung, seperti Qi Hao, Su Xinyu, dan menantu kedua Xiong, Tang Ruxuan. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka menghadapi lawan yang lemah di sepanjang jalan. Mereka bahkan tidak bermain dalam pertandingan ulang, dan mereka mendapat kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Dibandingkan satu sama lain, orang harus menghela nafas pada trik kebaikan harta benda. Saat ini, Ye Chen, tokoh berpengaruh dalam persaingan besar sekte luar, berada di Paviliun Lingdan. Di aula dalam Paviliun Lingdan, ada tong kayu setinggi 3 kaki, yang penuh dengan cairan spiritual berkabut, yang terbuat dari campuran ratusan ramuan, dan Ye Chen duduk bersila di dalam. Setiap bekas luka di tubuhnya mengejutkan. Cederanya terlalu serius. Su Fu membelai janggutnya lebih dari sekali. Untungnya, suster muda, kamu melindungi hatinya dalam perjalanan ke sini. Anak ini terlalu berantakan. Meskipun Chu Xuaner memiliki wajah pemarah, matanya yang indah menunjukkan cahaya lega. Ye Chen, yang berada di kompetisi sekte luar dan di alam kondensasi Qi, mengejutkannya lagi dan lagi. Murid seperti itu, saya tidak dapat menemukannya dengan lentera. Aku tidak tahu apakah aku bisa bangun sebelum memasuki hutan liar untuk ujian. Dengan lembut membelai lengan bajunya, Su Fu mengeluarkan 2 botol giok lagi, menuangkan cairan roh ke dalam tong kayu, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, saya mendengar bahwa di antara orang-orang yang dikirim oleh sekte dalam ke hutan tandus untuk menguji murid-murid dari sekte luar, berapa banyak yang menunggu untuk menyelesaikan akun dengan Ye Chen. Saudaraku, kamu juga pernah mendengarnya. Tanda seru. Petik 2. Sepupu Jiang Hao, murid pertama dari puncak Renyang Jiangyang, Kong Chao, murid sejati nomor 1 terakhir dari puncak Diang, dan Zuo Qiuming, murid pertama terakhir dari aula disiplin luar. Apakah aneh jika Ye Chen tidak terbunuh? Ini hanya mereka bertiga, jika Anda menambahkan 100 murid lainnya yang berada di puncak alam Yuan. Petik 2. Chu Xuaner tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya, dan dia sangat kesal ketika mendengar apa yang dikatakan Su Fu. Untuk sakit kepala, hanya saja anak ini telah memprovokasi terlalu banyak musuh, dan dia berkumpul secara ajaib. Hanya untuk ini, beberapa kali lebih sulit baginya untuk lulus ujian hutan liar daripada murid lainnya. Pintu telah menjadi sasaran utama serangan, muridku. Saya sudah terbiasa dengan kebebasan. Menambahkan magang yang gelisah benar-benar tidak terbiasa. Klik, klik itu. Saat keduanya berbicara, terdengar suara retakan dari tong kayu. Mendengar suara itu, mereka berdua melihat ke samping dan menyipitkan mata pada saat bersamaan. Suara retak secara alami berasal dari tubuh Ye Chen, dan untuk beberapa alasan, teknik rahasia pelatihan tubuh liar yang dia latih bekerja dengan sendirinya, dan pelatihan dan penyembuhan tubuh disinkronkan. Ini tidak dihitung, karena operasi latihan tubuh barbar, asap hijau mengepul di sekujur tubuhnya, luka yang pecah terus-menerus sembuh, dan cairan spiritual dalam tong kayu itu juga diubah menjadi kekuatan murni dan dituangkan ke dalam tubuhnya melalui setiap pori di tubuhnya, memelihara tendon dan tulangnya yang terluka. Itu teknik rahasia yang aneh lagi. Menatap Ye Chen, Su Fu merenung. Itu tidak hanya dapat menghaluskan tubuh, tetapi juga menyembuhkan luka. Dia mengandalkan metode rahasia ini untuk melawan Bon Pil. Chu Xuaner juga merenung sejenak, menatap Ye Chen, matanya yang indah penuh dengan kedalaman. Artinya Ye Chen, itu benar-benar membuatnya semakin sulit untuk dilihat. Anak ini tidak sederhana. Su Fu membelai janggutnya, dan ada pandangan yang dalam di matanya. Selanjutnya, kecepatan Ye Chen pulih dari luka-lukanya, bahkan Su Fu dan Chu Xuan, 2 lelaki tua yang telah berkultivasi selama 100 tahun, mau tak mau menunjukkan keterkejutan. Bekas luka di sekujur tubuhnya pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, dengan latihan tubuh dan nutrisi cairan roh di tong kayu, auranya menjadi lebih kuat, dan dia naik dari tingkat ke-9 Qi kental ke puncak Qi kental, dan dia hanya selangkah lagi dari menjadi seorang kultivator di alam asal manusia. Saya telah berlatih Taoisme selama 100 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pria kecil dengan ketahanan yang begitu menakutkan. Berdiri di depan tong kayu, Chu Xuaner menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lebih dari sekali saat dia melihat Ye Chen yang nafasnya menjadi lebih kuat.
Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pemulihannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh roh misterius itu. Meskipun Su Fu juga mengagumi kekuatan pemulihan Ye Chen, tetapi ketika sampai pada tubuh roh misterius itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seperti jika dia tahu yang misterius teror tubuh roh. Mendengar ini, Chu Xuan mengerutkan kening, dan mengalihkan pandangannya dari Ye Chen ke Su Fu. Kakak senior, bagaimana menurutmu tentang tubuh misterius itu? Tubuh roh misterius, yang kudengar hanyalah legenda tentang tak terkalahkan. Su Fu menghela nafas, nadanya penuh keterkejutan. Setelah bertahun-tahun, tubuh roh misterius telah muncul kembali di dunia, tapi mengapa? Itu tidak datang dari sekte Heng Yue kami. Sejujurnya, saya juga sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Jika bukan karena berita bahwa saya, Heng Yuean, telah dimasukkan ke dalam orang dalam sekte Zhengyang, kami akan melakukannya telah disimpan di bawah radar sampai 3 kompetisi besar. Di dalam drum, tubuh roh misterius lahir entah dari mana. Ini adalah variabel, dan pola masa depan Dacu juga dapat diubah karena dia. Setelah mengatakan ini, Su Fu berhenti sejenak, membelai janggutnya, dan melanjutkan, saya telah mengabdikan diri untuk mempelajari beberapa rahasia tentang tubuh roh misterius, dan menemukan bahwa orang dengan garis keturunan seperti itu hampir tidak memiliki kelemahan. Begitu kekuatan langit dan bumi dimobilisasi, mereka tak terkalahkan pada level yang sama, tak terkalahkan pada level yang sama. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata Chu Xuan berkedip, dan dia menatap Su Fu dengan ragu, apakah tubuh roh misterius benar-benar sekuat itu? Su Fu sedikit mengangguk, aku belum pernah mendengar tentang legenda kuno, tubuh roh misterius. Kekalahan, petik 2, apakah sekuat Kaisar Pedang, yang juga akan kalah ketika dia bertemu dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama? Petik 2, Kaisar Pedang memang orang luar biasa yang langka dalam 1000 tahun, tetapi jika dia bertemu dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama, dia mungkin akan dikalahkan. Semakin banyak Anda kalah, semakin sedikit Anda menang. Seperti yang dikatakan Su Fu, dia menemukan kursi dan duduk. Ketika sampai pada tubuh roh misterius, Rao tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan kekaguman di matanya. Garis keturunan kuat yang legendaris ini, memiliki kekuatan supernatural bawaan dan harta misterius tidak lagi seperti yang kita harapkan. Mendengar evaluasi tinggi Su Fu tentang tubuh misterius itu lagi, ekspresi Chu Xuaner menjadi sedikit bermartabat. Aku hanya berharap bahwa aku, Heng Yuezong, tidak akan kalah terlalu buruk dalam 3 kompetisi besar. Su Fu menghela nafas. Mengatakan itu, Su Fu masih tidak lupa melirik Ye Chen di tong kayu, menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang kecil ini lahir di waktu yang salah. Hidup dengan tubuh roh misterius telah menghancurkan mereka. Hidup hanyalah foil. Hei, Chu Xuan tidak punya pilihan selain menghela nafas. Namun, jika mereka tahu bahwa Jining Xuang, tubuh Xuanling dari Zhengyang Zong, adalah mantan kekasih Ye Chen, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka berdua miliki. Kaisar Bela Diri, Bab 108, Malam, Paviliun Lingdan, tong kayu besar bergetar, dan esensi cairan spiritual di dalamnya juga diserap oleh Ye Chen, hanya menyisakan seember air jernih. Tiba-tiba, Ye Chen perlahan membuka matanya, lalu memuntahkan udara keruh yang panjang, matanya yang gelap lebih dalam dan terkendali dari sebelumnya, dan pucat di wajahnya menghilang, dan wajahnya penuh merah. Di mana ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa dia berada di dalam tong kayu. Namun, sebelum dia bisa bergerak lagi, sebuah tangan giok meraih pakaiannya dari belakang dan mengangkatnya dengan penuh semangat. Kemudian dia terlempar ke tanah, dan seluruh karakter besar tersangkut di tanah. Tentu saja Chu Xuaner yang membesarkannya, dia ada di sini pertama kali dia merasakan Ye Chen bangun. Di tanah, Ye Chen sudah bangun dengan panik, dengan wajah acak-acakan dan garis-garis hitam di dahinya, tetapi begitu dia berbalik, dia melihat Chu Xuaner yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Aduh, hehehe, Ye Chen, yang akan kehilangan kesabaran beberapa saat yang lalu, tertawa ketika melihat itu adalah Chu Xuaner, dia tidak ingin dipukuli. Jadi sebaiknya dia jujur. Apakah kamu sudah bangun? Chu Xuaner melipat tangannya di dadanya, senyum menawan muncul di sudut mulut Chu Xuaner, dan dia menatap Ye Chen dengan penuh minat. Bangun, bangun. Menyentuh ujung hidungnya, Ye Chen tersenyum malu-malu. Setiap kali dia melihat ekspresi tersenyum Chu Xuaner,
dia akan memiliki firasat buruk bahwa dia mungkin akan dibawa keluar dan dipukuli di saat berikutnya. Kamu sangat baik kali ini. Ini tidak buruk. Ye Chen terbatuk datar, memikirkan pertempuran terakhir dari kompetisi sekte luar. Dia memang agak egois, belum lagi dia dipukuli sampai hampir cacat, saya hampir mendapatkan hidup saya di dalamnya. Lain kali, jika kamu berani bertindak seperti ini lagi, hati-hati dan aku akan memukulmu. Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Dengan baik, Ye Chen buru-buru mengangguk, jangan melihat senyum di wajah Chu Xuaner, apa yang dia katakan meremehkan, dia juga cantik seperti peri. Tapi dia sangat tangguh, dia benar-benar percaya bahwa ada kemungkinan dia akan ditarik keluar dan dipukuli dengan kasar kapan saja. Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mempelajari teknik rahasia pelatihan tubuh? Suara itu terdengar, dan Su Fu, yang memegang pemocok, berjalan perlahan keluar dari aula dalam. Menatap Ye Chen, kenapa, Penatua, apakah kamu tertarik? Ye Chen mengedipkan matanya, omong kosong. Su Fu meniup janggutnya dan menatap, dan bahkan Chu Xuaner di sampingnya menatap penasaran. Keduanya tahu bahwa Ye Chen mampu menahan serangan balik Bon Pil dengan bantuan teknik latihan tubuh yang mendominasi. Meskipun mereka adalah orang tua yang telah berlatih Taoisme selama 100 tahun, mereka tidak bisa tidak memikirkannya. Berkenalan, uhuk-uhuk, ditatap oleh dua lelaki tua, Ye Chen terbatuk datar. Yah, bukan tidak mungkin untuk membacanya jika kamu mau, tetapi kamu tidak dapat menontonnya dengan sia-sia. Kamu tahu, untuk seorang biksu, metode rahasia tidak bisa tunjukkan saja kepada orang lain. Setelah berbicara, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit berbintang. Di sini, wajah tua Su Fu menjadi gelap, dan Chu Xuaner menyingsingkan lengan bajunya, seolah bergegas untuk mengalahkan Ye Chen. Anda tahu banyak. Mengapa? Tunjukkan pada master teknik rahasia Anda, dan masih ingin mendapat manfaat. Pada akhirnya, Su Fu masih menahan Chu Xuaner yang hampir kehilangan kesabaran. Benar untuk dipikir-pikir, tidak ada alasan untuk dengan santai menunjukkan kepada orang lain seni rahasia anak manusia. Ambil, wajah Su Fu menjadi semakin gelap, tetapi dia akhirnya mengeluarkan pil ungu dari lengan bajunya. Begitu pil itu dikeluarkan, itu memancarkan aroma obat yang kuat, dan masih ada awan biru yang tertinggal di atasnya. Yang paling penting adalah bahwa dua garis pil pada pil itu sangat jelas, tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah obat mujarab dua pola. Di sini, Ye Chen telah mengambil obat mujarab, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya dengan keras, hanya merasakan bahwa seluruh tubuhnya tidak terhalang, dan ada perasaan menyegarkan dan nyaman dari lubuk jiwa. Obat mujarab ini sangat bagus. Sambil tertawa, Ye Chen masih dengan rakus menghirup aroma obat yang kuat dari ramuan hijau. Nah, kamu bisa mengeluarkannya. Su Fu melirik Ye Chen dengan marah. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong kepada kami, saya akan menemui Anda. Chu Xuaner juga menatap Ye Chen sambil tersenyum. Melirik ke wajah gelap Su Fu dan pipi tersenyum Chu Xuaner, Ye Chen buru-buru mengambil ramuan itu, dan mengeluarkan gulungan kuno dengan tergesa-gesa. Jika tidak Tuhan tahu omong kosong apa yang akan dilakukan kedua orang tua ini. Cepatlah, ini ceroboh, ini dia. Ye Chen menyerahkan gulungan kuno itu, dan saat Su Fu mengambil gulungan kuno itu, orang ini dengan cepat mengambil pesanan dari pinggang Su Fu. Kartu itu adalah ditarik pergi. Tetua Su, luangkan waktumu. Menarik token Su Fu, Ye Chen bergegas keluar dari lobi, takut. Su Fu menangkapnya kembali. Bajingan kecil, Su Fu mengutuk, tapi masih buru-buru memfokuskan pandangannya pada gulungan kuno di tangannya. Bahkan Chu Xuaner mengabaikan Ye Chen dan bergerak maju dengan rasa ingin tahu. Gulungan kuno terbentang, dan karakter kecil yang rapi muncul di depan mata mereka berdua. Ini adalah salinan yang ditulis oleh Ye Chen. Ini, apakah ini untuk orang-orang untuk berkultivasi? Ini adalah teknik bunuh diri rahasia. Segera, mata Su Fu tiba-tiba melebar, pupil matanya menyusut seukuran kepala peniti, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang gila mana yang menciptakan teknik pelatihan tubuh yang mesum? Setelah menonton pelatihan tubuh liar, Chu Xuaner juga terkejut, dan dia tidak bisa membantu menutupi mulutnya yang setengah terbuka dengan tangannya. Menyempurnakan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan memadamkan darah, menggiling kulit dan mengisi daging. Meskipun ke-16 karakter itu pendek, mereka cukup untuk menjelaskan arti sebenarnya dari latihan tubuh liar.
kesombongan dari latihan tubuh liar dan rasa sakit yang harus ditanggung bahkan Chu Xuaner dan Su Fu, dua lelaki tua yang telah berlatih Taoisme selama 100 tahun, dikejutkan olehnya. Anak ini sedang mempraktikkan teknik rahasia pelatihan tubuh ini. Tiba-tiba, Su Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Chen, wajah tuanya penuh dengan keterkejutan. Chu Xuaner juga memalingkan pipinya ke samping, dan mengikuti arah Ye Chen dengan tatapan aneh di matanya yang indah. Menyempurnakan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa tendon dan vena, membakar jantung dan memadamkan darah, menggiling kulit dan mengisi daging, teknik rahasia pemurnian tubuh yang sombong. Begitu diaktifkan, rasa sakitnya akan lebih buruk daripada siksaan Ling Chi, satu di generasi yang sama dengan pikiran yang teguh. Sementara melawan reaksi dari pil tulang, dia juga menderita sakit parah yang merobek tubuhnya. Anak ini benar-benar pria yang tangguh. Di samping, Su Fu terus mendesah kaget. Aku akan kembali ke pintu dalam dulu. Chu Xuaner mengatupkan bibirnya dan berkata, dia sudah menaikkan langkahnya. Saudari, jangan pergi. Su Fu, yang bereaksi karena terkejut, bergegas maju dan meraih Chu Xuaner. Kakak senior, ada apa? Chu Xuaner berhenti dan menatap Su Fu dengan sedikit keraguan. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Su Fu tertawa datar, meletakkan tangannya di lengan bajunya, terbatuk kering, dan berkata, aku tidak tahu bagaimana perasaan suster junior tentang UER-ku. Mendengar ini, Chu Xuaner terkejut, sedikit terpana. Saudari, bagaimana menurutmu, jika kamu menyatukan UER dan Ye Chen, itu akan baik-baik saja. Su Fu bergerak maju dan tersenyum misterius. Kumpulkan mereka. Apa maksudmu? Ya, terus terang, letakkan mereka berdua di ranjang yang sama. Petik 2. Mata Chu Xuaner melebar setelah dia mengatakan ini, dan dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Su Fu. Ini untuk mempertunangkan Qi Yue dengan muridnya yang berharga, Ye Chen. Menempatkan mereka di ranjang yang sama, bukankah ini sama dengan kultivasi ganda pria dan wanita? Praktik ganda antara pria dan wanita adalah hal yang umum di dunia biksu. Di satu sisi, dapat meningkatkan hubungan, dan di sisi lain, juga dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi. Banyak biksu pria dan wanita memilih untuk berlatih seperti ini, dan itu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Chu Xuaner tidak menyangka Su Fu akan menyatukan Qi Yue dan Ye Chen. Sebagai seorang master, dia sepertinya tidak pernah mempertimbangkan untuk mencari istri untuk muridnya yang berharga. Dengan baik, jika ini dilakukan, dia tidak hanya akan menjadi master, tetapi juga ibu mertua Qi Yue. Tiba-tiba, gambar seperti itu muncul di benak Chu Xuaner, yaitu, tahun depan hari ini, mungkin Qi Yue bisa memberinya boneka tembem. Wajah kecil tembem itu, jika Anda menyentuhnya, Anda tidak akan merasakannya dengan baik. Memikirkan hal ini, Chu Xuaner tampak polos seperti seorang gadis, dan bahkan cekikikan konyol. Saudari junior, melihat Chu Xuaner hanya menyeringai, Su Fu menjabat tangannya di depan matanya. Menyadari kesalahannya, Chu Xuaner tersenyum canggung, dan buru-buru bertanya, UER-mu tidak keberatan? Jangan khawatir, saudari junior, aku akan berbicara dengan UER. Su Fu mengelus janggutnya, tergantung Ye Chen-mu. Anak itu bukan lampu hemat bahan bakar, jika dia tidak mau lakukan, tidak apa-apa jika Raja Surga datang. Dia berani. Chu Xuaner menggosok tinju gioknya, menunjukkan sisi yang kokoh, yang benar-benar tidak cocok dengan penampilannya yang seperti peri. Saudaraku, masalah ini diselesaikan seperti ini. Jika dia berani mengatakan tidak, aku tidak akan memukulnya. Saat dia berbicara, Chu Xuaner berjalan 5 atau 6 kaki dalam 1 langkah, dan berjalan keluar dari paviliun Lingdan dalam 3 atau 2 langkah. Kemudian terdengar tawa konyolnya, masuk ke kamar pengantin tahun ini, peluk bayi gemuk tahun depan, lahirkan bayi di tahun berikutnya, lahirkan bayi di tahun berikutnya, 1 di setahun, bayi kecil yang gemuk, hehehe. Xuaner bergumam pelan, dan Su Fu, yang masih di aula dalam, mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Beraninya aku mempertunangkan muridku dengan keluargamu Ye Chen, hanya untuk membiarkan Anda bermain sebagai seorang anak. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Qi Yue ketika dia mendengar gumaman Chu Xuaner. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Ye Chen dan Qi Yue ketika mereka tahu bahwa tuan mereka mengatur pernikahan untuk mereka. Kaisar bela diri, bab 109, keluar dari paviliun Lingdan.
dan Ye Chen berlari ke Taman Linqiao. Berbeda dengan beberapa kali sebelumnya, kali ini, dia tidak mendengar suara murid bernama Lisan berhubungan seks dengan murid perempuan. Mungkin Lisan dipukuli begitu parah di kompetisi sekte luar sehingga dia terbaring di tempat tidur. Apa tentang berkicau di ranjang rumah sakit? Mengabaikan hal-hal ini, Ye Chen berjalan ke gerbang Taman Rumput Spiritual dan langsung menuju ke rumput spiritual. Dia tahu bahwa dia akan memasuki gerbang bagian dalam 3 hari, dan kemungkinan datang ke Taman Rumput Spiritual untuk memetik rumput roh sangat sedikit, jadi dia meminjam token Sufu untuk mencari sebelum memasuki gerbang bagian dalam. Faktanya, dia sekarang telah melakukannya. Memegang token Sufu, dia cukup percaya diri. Dia seperti perampok di sepanjang jalan, menjejalkan semua tas penyimpanan yang telah dia siapkan sehingga tempat dia berjalan semuanya kosong. Alkimia sangat mahal, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Sambil memasukkan rumput spiritual ke dalam tas penyimpanan, Ye Chen masih menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri. Larut malam, dia masih sibuk di rerumputan spiritual di Taman Rumput Spiritual, dan tas penyimpanan yang disiapkan sebelumnya sudah terisi penuh. Sudah cukup bagiku untuk waktu yang lama. Menepuk tas penyimpanan yang menggembung satu demi satu, Ye Chen akhirnya melepaskan potongan rumput spiritual yang penuh aura. Ayo pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen hendak pergi. Namun, saat dia membalikkan punggungnya, dia menyentuh dagunya lagi dan melihat ke kedalaman Taman Rumput Roh. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tebing di ujung Taman Linqiao, dan ada sesuatu yang aneh di bawah tebing, yang membuat api aslinya ketakutan. Sekarang dia datang lagi, dia masih tidak bisa menahan rasa ingin tahu untuk berjalan melewatinya. Ketika dia sampai di ujung Taman Rumput Roh untuk kedua kalinya, dia berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah. Tebing itu masih menjulang tinggi, dan ketika dia melihat ke bawah, yang bisa dia lihat hanyalah awan dan kabut, dan setiap kali dia melihat ke bawah, itu seperti melihat jurang maut, dan dia merasa seperti akan ditelan. Bersenandung. Pada saat ini, api yang sebenarnya di lautan pil berfluktuasi lagi, seolah-olah dia takut, dan meringkuk di tepi lautan pil Ye Chen. Meskipun nyala api berdenyut, dia bisa merasakan api yang sebenarnya bergetar. Apa yang membuatmu begitu takut? Melihat Dan Haizen Huo, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, tetapi itu membuatnya menggigil tiba-tiba. Tanpa sadar melihat sekeliling, Ye Chen memberikan batuk kering. Itu terlalu aneh di sini, terutama api nyata yang menggigil di lautan pil, yang membuatnya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen berbalik tanpa ragu. Namun, saat dia berbalik dan mengangkat satu kaki, ada kekuatan hisap yang kuat dan tak tertahankan di belakangnya, dan dia tersedot di tempat sebelum telapak kakinya menyentuh tanah. Ada apa? Ye Chen ketakutan di dalam hatinya. Dia ingin bergerak, tetapi dia ditahan oleh kekuatan aneh. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya jatuh dengan cepat, dan angin menderu di sekelilingnya seperti pisau tajam. Dia kesemutan di seluruh. Tidak hanya itu, dia kehilangan semua energinya yang sebenarnya dan hak untuk berbicara, dan dia hanya bisa membiarkan kekuatan yang kuat itu menyeretnya ke dasar tebing. Segera, dia hanya merasakan kegelapan di depan matanya, dan tubuhnya yang jatuh sepertinya telah memasuki jurang maut, dan yang bisa dia lihat hanyalah petak-petak kegelapan pekat, membuat orang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Dunia jatuh ke dalam keheningan saat ini. Di beberapa titik, di dasar tebing yang gelap gulita, Ye Chen hanya merasa kakinya telah mendarat di tanah dengan mantap, dan bahkan kurungan di sekujur tubuhnya menghilang. Zeng, setelah memulihkan kemampuannya untuk bergerak, dia membalik tangannya dan mengeluarkan pedang Akasaka, lalu mengeluarkan mutiara penerangan, menatap sekeliling dengan matanya. Dasar tebing gelap memberinya perasaan menyeramkan. Dengan cahaya lingsu, dia bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Ini adalah tempat yang mati dan sunyi, tanpa bunga, tanaman, pohon, tidak bernyawa, berkabut di mana-mana. Tanah berpasir di bawah kakinya, yang sangat lunak untuk diinjak, tetapi dia juga dapat secara samar melihat banyak tulang mati yang setengah tertutup. Selain itu, yang bisa dilihatnya hanyalah altar bobrok. Altar itu sepertinya sudah lama sekali, penuh dengan jejak perubahan waktu, dengan noda darah di atasnya, dan banyak ukiran untuk dilihatnya. Rune yang tidak dipahami oleh orang dahulu di bawah tebing, 2/2. Melirik ke altar, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan menemukan bahwa ada patung batu humanoid di atas altar yang bobrok.
Itu membuat postur bersila. Melihat dengan hati-hati, dapat dilihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Mengapa saya dibawa ke sini? Cahaya di matanya menjadi tidak pasti. Apa asal-muasal dasar tebing ini? Petik 2. Dan, pada titik ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik api asli Dan Hai, dan menemukan api aslinya sendiri. Teman kecil, saat dia sedang berpikir, sebuah suara tua dan halus tiba-tiba terdengar. Siapa? Ye Chen mengepalkan pedang langit merah dengan erat, dan Ye Chen melihat sekeliling dengan waspada. Masih ada keringat dingin di dahinya, dan jantungnya berdetak tanpa henti. Terlalu aneh di sini, dia bahkan mendengar kata-kata itu hanya sekarang tidak yakin dari mana asalnya. Teman kecil, suara tua dan halus itu terdengar lagi. Siapa? Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar, memegang tangan Qi Xiaojian, dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kekuatannya. Di belakangmu, suara tua itu masih halus, dan penuh perubahan waktu. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik. Meskipun suaranya samar, dia masih mendengar sumbernya, dan patung batu duduk bersila di altar di belakangnya yang berbicara. Kamu, menatap kosong patung batu berbentuk manusia di altar, Ye Chen mundur selangkah lagi. Namun segera, dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang duduk bersila di atas altar yang rusak bukanlah patung batu, melainkan manusia, karena tubuhnya tertutup debu tebal, yang membuat orang mengira itu adalah patung batu. Saat Ye Chen pergi, kebetulan lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Begitu mata terbuka, Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar lagi, karena salah satu mata pria itu kosong, tanpa bola mata atau pupil, itu hanya lubang hitam, sedangkan mata lainnya juga sangat aneh, seperti dejuran, dasarnya tidak bisa dilihat sekilas. Siapa kamu? Mata sedikit menyipit, mata Ye Chen penuh kewaspadaan, tidak pernah mengira ada orang seperti itu di bawah tebing. Jian Taixu, kata-kata lelaki tua itu sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Jian Taixu, Ye Chen memutar matanya, cukup yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang orang ini, setidaknya tidak di Dacu. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen melihat Jian Taixu dari atas ke bawah. Meskipun dia membuka matanya, dia tidak bergerak. Debu di sekujur tubuhnya juga sangat tebal, dan ada energi kematian yang kuat di sekujur tubuhnya. Yang satu yang merangkak keluar rumah rata-rata. Mengapa kamu bersembunyi di bawah tebing Heng Yue Song saya? Sambil melihat Jian Taixu, Ye Chen menatap Jian Taixu, berharap. Melihat beberapa petunjuk dari kata-kata dan perbuatan Jian Taixu. Mendengar ini, Jian Taixu tidak bisa menahan senyum. Saya telah berada di sini sebelum berdirinya Sekte Heng Yue, dan saya telah berada di sini selama 5.000 tahun. 5.000 tahun. Ketiganya kata-kata, 5.000 tahun, mau tak mau melebarkan mata mereka. 5.000 tahun, konsep macam apa ini, dia tidak bisa membayangkan. Kultivator Shou Yuan, meskipun jauh lebih tinggi dari orang biasa, bukan tanpa batas. Seorang biksu di alam void spiritual dapat hidup paling lama 300 tahun, dan seseorang di alam Kongming dapat hidup selama 500 tahun. Bahkan alam surga yang legendaris penggarap tidak bisa lepas dari nasib 1000 tahun 5.000 tahun, kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. 5.000 tahun, orang tua ini pasti merangkak keluar dari peti mati. Ye Chen memandang Jian Taixu di atas altar dari atas ke bawah lagi, menelan ludah. Setelah 5.000 tahun, bajingan itu telah menjadi kura-kura. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba menjadi luar biasa. Hidup selama 5.000 tahun sudah merupakan tindakan melawan langit, tetapi duduk selama 5.000 tahun adalah hal yang paling menakutkan. Anda harus tahu bahwa apa yang dialami Jian Taixu bukan hanya perubahan hidup, tetapi juga perubahan hidup untuk menanggung kesendirian tahun tanpa akhir. Kejutan di hatinya membuat Ye Chen melupakan kewaspadaannya, dan menatap Jian Taixu dengan ragu. Senior, apakah kamu benar-benar hidup 5.000 tahun? Jian Taixu tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk. Lalu apa tingkat kultivasimu? Meskipun tabu untuk menanyakan tentang basis kultivasi orang tanpa pandang bulu, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar bela diri, bab 110, Sage hebat. Jian Taixu tersenyum sedikit, dan tidak marah karena Ye Chen bertanya kepadanya tentang kultivasinya. Tapi itu sangat lembut. Sage hebat. Di sini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, memandang Jian Taixu seperti orang idiot, dan tersenyum canggung. Nah, senior, apa tingkat kultivasi dari Grid Sage yang kamu bicarakan?
Jiang Taixu tersenyum lembut, tetapi tidak memberitahu Ye Chen secara detail. Melihat Jiang Taixu tidak banyak bicara, Ye Chen diam-diam menghitung di dalam hatinya, jika seorang biksu yang dapat hidup selama 1000 tahun, seorang biksu yang dapat hidup selama 5000 tahun setidaknya 3 alam lebih tinggi dari Tianji. Memikirkannya seperti ini, jantungnya berdebar kencang. Orang harus tahu berapa tahun yang dibutuhkan Chu Agung ini untuk mencapai alam surga, apalagi seorang resi agung yang setidaknya 3 alam lebih tinggi dari alam surga. Teman kecil, apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Melihat Ye Chen bergumam, Jiang Taixu berbicara lagi. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, apakah dia masih bingung sekarang? Aku ingin meminjam api perimu. Api abadi. Ye Chen tertegun, menggaruk kepalanya, senior, aku tidak punya api peri, hanya api sungguhan. Mendengar ini, Jiang Taixu tersenyum sedikit, kamu api nyata yang tidak terbangun adalah api peri. Wow, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan menatap Dan Hai, melihat api emas dengan heran, mendengarkan nada Jiang Taixu, tingkat api peri jauh lebih tinggi daripada api sebenarnya banyak. Aku tidak menyangka kamu memiliki identitas yang begitu bermartabat. Melihat api keemasan di lautan pil, Ye Chen tidak bisa tenang. Teman kecil, bisakah aku meminjam api perimu? Ketika Ye Chen terkejut, Jiang Taixu bertanya lagi. Berbicara tentang api peri aslinya, kewaspadaan Ye Chen muncul lagi. Orang tua di depannya terlalu aneh. Tuhan tahu jika dia ingin mengambil api perinya. Aku tidak tahu untuk apa senior akan menggunakan api asliku. Alih-alih segera memanggil api peri, Ye Chen menatap Jiang Taixu untuk sementara. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Ye Chen tercengang di tempat, berpikir bahwa dia salah dengar, tetapi dia menantang lelaki tua bernama Jiang Taixu ini untuk menjatuhkannya dan menggunakan api peri untuk bunuh diri. Dengarkan aku kenapa, sangat aneh. Tepatnya, itu membunuh monster di tubuhku. Monster, aku terlalu sombong saat itu dan memprovokasi hal yang tidak menyenangkan yang seharusnya tidak aku provokasi. Sehingga aku berakhir di akhir manusia maupun manusia, hantu. Mengetahui keraguan Ye Chen, Jiang Taixu menghela nafas, dan perlahan menjelaskan, saya pikir saya bisa menyingkirkannya, tapi saya masih meremehkannya. Selama 5000 tahun, saya tidak bisa lagi menekannya dengan kekuatan saya sendiri. Itu hilang, sangat kuat. Ye Chen terkejut karena terkejut. Ini takdirku, sudah ditakdirkan bagiku untuk lolos dari bencana ini. Petik 2, senior, mengapa kamu begitu pesimis, mengapa aku tidak meminta bantuan tuanku? Ye Chen menatap Jiang Taixu dengan ragu, kamu tidak bisa menahannya sendiri. Mungkin bisa dilakukan dengan mencari beberapa orang lagi. Jiang Taixu menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak ada gunanya, dengan basis kultivasi mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan mati sia-sia. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Setelah beberapa saat, senior, bahkan orang kuat di alam Netherworld akan mati jika dia datang. Apakah Anda yakin api peri saya dapat memadamkannya? Senior, karena ini bunuh diri, maka kamu tidak perlu menggunakan api periku. Chen mengangguk dan memanggil api abadi. Dan Hai, pergilah. Dengan lambaian tangannya yang besar, Ye Chen menghantam api peri ke arah Jiang Taixu. Segera, api peri menyelimuti Jiang Taixu, mengibaskan debu di sekujur tubuhnya, memperlihatkan tubuh kurus Jiang Taixu, dan Ye Chen bahkan tidak bisa menangkap setetes darah pun dari tubuh Jiang Taixu. 5000 tahun, aku benar-benar menghabiskan semua usahaku. Dengan gumaman, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan cemburu pada monster di tubuh Jiang Taixu. Itu bisa membuat orang bijak yang hebat menghabiskan usahanya untuk menekannya, yang menunjukkan betapa kuat itu kuat. Mengaum, mengaum. Segera, raungan ganas datang dari tubuh Jiang Taixu. Tampaknya kemunculan api peri membuat monster di tubuh Jiang Taixu merasakan ancaman yang kuat, dan kemudian meraung untuk menerobos kurungan Jiang Taixu. Di samping, wajah Ye Chen menjadi pucat. Raungan monster itu sepertinya penuh dengan sihir dan kekuatan melahap, yang hampir membuatnya kehilangan akal, dan membuatnya merasakan semacam rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya. Jiang Taixu, apakah kamu benar-benar ingin hidup selamanya? Segera, raungan menyeramkan datang dari tubuh Jiang Taixu. Kita telah terjerat selama 5000 tahun, dan harus ada akhirnya. Aku sudah mati, dan kamu tidak bisa hidup. Aku seharusnya sudah mati sejak lama.
Raungan itu menghilang di beberapa titik, ketika api peri meninggalkan tubuh Jian Taixu pada saat itu, aura Jian Taixu yang sudah lemah berubah tajam ke bawah, dia seperti lampu soliter di tengah angin yang menderu-deru, siap untuk dimusnahkan kapan saja. Senior, Ye Chen bergegas maju dan mengeluarkan cairan spiritual. Usia hidupku telah habis, dan tidak ada obat ajaib yang menentang dewa yang bisa menyelamatkanku. Jian Taixu mengeluarkan suara kecewa. Ye Chen diam, tapi meski begitu, dia masih menyuntikkan banyak cairan roh giok ke dalam tubuh Jian Taixu, berharap bisa membantu Jian Taixu melanjutkan hidupnya dengan esensi tipis cairan roh giok. Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu memiliki darah iblis di tubuhmu? Jian Taixu tidak menghentikan Ye Chen menuangkan cairan roh giok ke dalam tubuhnya, tetapi menatap Ye Chen dengan ramah. Melihat wajah baik Jian Taixu, Ye Chen mengatupkan bibirnya, tapi tetap mengeluarkan kuali kecil yang menghasilkan darah iblis. Melihat kuali kecil itu, Ye Chen dengan jelas melihat kilatan cahaya di mata lelaki tua itu. Segera, mata Jian Taixu meredup, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tersenyum sedih. Mo Yuan, lebih kuat darimu, tetapi juga tidak cocok untuk perubahan hidup ini. Senior, apakah kamu tahu asal-usul kuali kecil ini? Ye Chen memandang Jian Taixu dengan curiga. Jian Taixu tersenyum sedikit, tetapi dia tidak memberitahu rahasia yang seharusnya dimiliki Xiao Ding. Anak kecil, tripod kecil ini adalah harta karun, kamu harus menyimpannya, atau kamu akan dibunuh. Dengarkan Jian Taixu ketika Taixu mengatakan, ini, Ye Chen terkejut, dan kemudian dengan hati-hati melihat kuali kecil di tangannya lagi. Untuk dipuji oleh seorang bijak agung yang telah hidup setidaknya 5.000 tahun, dia bisa membayangkan betapa besar asal-muasal kuali kecil ini. Kamu benar-benar memiliki banyak harta untukmu. Di sini, napas Jian Taixu lemah, tetapi dia melirik tas penyimpanan Ye Chen, dan beberapa lampu ilahi melintas di matanya, dan kata-katanya cukup berarti. Ye Chen terkejut, lalu melirik tas penyimpanannya. Mungkinkah ada harta karun di tas penyimpanannya yang bisa menyaingi tripod kecil itu? Anak kecil, lihat mataku. Jian Taixu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jian Taixu, Ye Chen masih menatap mata Jian Taixu. Satu mata Jian Taixu kosong, tetapi mata lainnya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Jika Anda perhatikan dengan cermat, tampaknya Anda dapat melihat langit berbintang yang luas dan dunia yang luas di matanya. Sepertinya ada roda peri yang menggambarkannya, dan ketika dia menatapnya, roda peri sepertinya berputar sedikit. Ini, sungguh seorang murid, kata Ye Chen dengan linglung. Mata roda abadi dari 6 jalan, harta karun abadi yang paling saya banggakan dalam hidup saya ingin mempercayakannya kepada Anda. Bersambung.